Jadi terlepas dari itu adalah hal baik atau tidak baik, kalau itu di luar pengetahuan pasangan, itu sudah termasuk selingkuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan kehidupan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 8 cara mengetahui pasangan selingkuh. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, tidak lupa Kang Kumis ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua sudah mendukung channel Kang Kumis. Nah, kira-kira apa saja sih hal yang perlu diketahui ketika kita atau memang kita curiga terhadap pasangan kita sedang menjalani perselingkuhan? Nah, apa saja sebetulnya yang harus diperhatikan? Di sini Kang Kumis beri tanda atau ciri, ada 8 tanda yang perlu Anda waspadai ketika Anda memang merasa kurang nyaman terhadap pasangannya. Nah, kemudian mungkin Anda berpikir, ya, adakah perselingkuhan di balik itu? Yang pertama, apakah Anda merasakan komunikasi yang berbeda? Artinya komunikasi agak tersendat, tidak selancar seperti biasanya. Artinya memang dia selalu mengurangi pembicaraan, bahkan ketika berbicara pun secara gerak-gerik ya, memang dari raut mukanya terlihat kurang nyaman atau kurang menyenangkan. Nah, ini tentunya ketika seperti ini berarti kurang plong ya, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Ini awalnya. Jadi Anda mungkin cukup mengamati saja dulu, namun ketika ini berapa lama kira-kira ini bakal berlangsung ya. Ketika Anda sudah merasa betul-betul bingung, boleh Anda tanyakan langsung. Lalu yang kedua, apakah dia tiba-tiba memikirkan penampilan fisik? Artinya bentuk fisik yang tadinya mungkin ya itu masa bodoh dengan dandanan, dengan penampilan. Namun kali ini tiba-tiba dia sering berdandan atau bahkan sedikit mengeluarkan kocek untuk pergi ke pusat kebugaran misalnya. Ini ada satu gambaran. Namun ketika ini adalah dengan izin suami tentunya, ini tidaklah masalah. Barangkali dia melakukan sesuatu itu memang untuk pasangan sendiri. Ini sangat luar biasa ya. Yang ditakutkan di sini adalah ketika mungkin dia melakukan segala sesuatunya itu tanpa izin suami. Karena apapun yang dilakukan ketika kita sudah terikat dalam tali rumah tangga, maka semuanya sebetulnya harus dengan izin suami. Jadi tidak ada alasan untuk tidak minta izin ya. Ini. Lalu kemudian yang ketiga, apakah dia sering meminta uang kepada pasangan dengan tujuan yang tidak jelas? Artinya uang itu akan dibelanjakan untuk apa dan kemana, itu ketika ditanya ini tidak jelas atau tidak mampu memberikan rincian. Biasanya kan wanita ini paling marah ya, kadang-kadang suka emosi. Misalnya kemarin baru dikasih uang masa habis, dia biasanya langsung membentak. Tapi ini biasanya kaitannya adalah untuk hal-hal yang kurang jelas. Kalau untuk keseharian kita tentu paham lah ya. Namun mungkin saat ini dia tiba-tiba sering minta uang kepada pasangan, kepada suami misalnya dia seorang istri, atau sebaliknya. Nah, ini ada 2 kemungkinan yang kedua-duanya sama-sama mungkin ya. Apakah dia sering meminta uang kepada pasangan atau dia sering pulang membawa belanjaan tanpa meminta uang pada suaminya. Ini juga perlu dicurigai ya. Sementara mungkin selama ini si pasangan prianya atau si suami memberikan uang pas-pas saja, tapi ternyata dia bisa memberi bisa membeli segala sesuatu yang ia inginkan padahal mereka mungkin tidak bekerja. Ini. Nah, ketika mereka bekerja pun tentunya seorang suami tahu sih sebetulnya jumlah atau penghasilan istri seharusnya tahu ya. Begitu pula istri juga tentunya harus tahu penghasilan suami. Lalu yang keempat, memiliki hobi atau kesukaan yang baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah ia sukai bahkan ya. Nah, ini termasuk ada juga mungkin ya sebagian orang yang juga terjadi perubahan selera musik atau mungkin dia tiba-tiba suka menyanyi lagu-lagu baru. Biasanya dia menyanyi ini adalah sebuah gambaran tentang perasaan
seseorang pada saat itu. Dia suka memfavoritkan sebuah lagu ya untuk ia nyanyikan. Ini sebetulnya sebuah ungkapan yang tidak ia sadari. Ini mungkinkah ketika memang pasangan sering melakukan hal-hal baru, ya, contohnya seperti itu tadi, mungkin nggak ada salahnya lah ya. Sebetulnya mungkin lagu ini ditunjukkan untuk siapa? Wajar Anda bertanya. Namun ketika Anda bertanya seperti itu, seharusnya Anda juga selalu diiringi dengan senyuman agar tidak menimbulkan emosi dan kita bisa menggali informasi jauh lebih dalam dari pasangan kita tentang apa yang sedang terjadi di belakang kehidupan rumah tangganya. Ini. Lalu yang kelima, kadang-kadang ini tiba-tiba super baik, walaupun pada awalnya mungkin pembicaraan agak sedikit tersendat, tapi tiba-tiba ini adalah menjadi baik. Nah, apapun yang ia lakukan atau yang dilakukan oleh seseorang ketika ini semuanya serba tiba-tiba, ini patutlah diwaspadai. Ada apa? Kenapa kok seperti ini? Jadi mungkin ada baiknya Anda ikuti terus. Nanti Anda akan tahu akhir dari sebuah atau semua gerak-gerik yang berbeda yang sering ia lakukan di hadapan Anda. Lalu kemudian yang keenam, apakah dia tambah cerewet atau tambah banyak bicara? Artinya dia semakin hari semakin ingin tahu apa yang menjadi aktivitas Anda. Ini juga salah satu gambaran ketika seseorang memang sedang menyimpan pria lain. Ya. Sebetulnya hal ini wajar dilakukan atau sering dilakukan oleh seorang wanita ketika dia ingin tahu lebih banyak, dia sebetulnya ingin tahu celah waktu. Ya, celah waktu yang bisa didapat oleh si pasangan wanitanya, mungkin karena wanitanya juga mencari celah-celah waktu yang aman untuk melakukan hal-hal yang memang tanpa sepengetahuan Anda. Jadi terlepas dari itu adalah hal baik atau tidak baik, kalau itu di luar pengetahuan pasangan, itu sudah termasuk selingkuh. Ini. Kemudian yang kedelapan adalah memiliki teman-teman baru yang mungkin memiliki perilaku yang berbeda dari pasangan Anda. Nah, mungkin inilah teman-teman yang bisa membawa pasangan Anda ke arah yang berbeda atau ke arah yang tidak seperti biasanya. Mungkin dia terlihat lebih gaul, lebih banyak perubahan lah dari lingkungan pergaulannya ini. Biasanya kan arus pergaulan ini memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk membentuk kepribadian seseorang dalam waktu singkat ini biasanya. Ini sebetulnya ketika bicara tentang apa yang menjadi kebiasaan adalah tergantung dengan siapa kita bergaul pada saat itu, ya. Ketika kita berada di posisi yang baik, maka akan terbawa baik. Namun begitu pula sebaliknya, ketika orang-orang ini tidak bisa menyikapi dengan baik, maka bisa jadi kita akan terbawa ke arus pergaulan tersebut. Nah, sahabat, itulah 8 hal yang harus kita pahami ketika kita sedikit banyak mulai curiga lah ya tentang kebiasaan atau perbedaan yang terjadi pada pasangan kita akhir-akhir ini. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.